Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru dan rekan tenaga pendidik di mana saja berada. Semangat pagi, semangat siang, semangat dan semangat Ceyo. Iya, kembali saya lagi pengalaman terkait dengan Google Classroom. Yang pertama, teman-teman sekalian sudah memiliki akun Gmail. Oke, saya buka dulu akun Gmail saya dengan menggunakan browser Chrome. Ya, Chrome ya, saya buka Chrome-nya. Iya, oke teman-teman sekalian, di Chrome diupayakan sahabat sekalian sudah terkonek dengan akun kita ini ya, akun saya sudah ada. Kemudian kita pilih aplikasi Google ya, dan kita memilih Classroom. Oke, sudah Classroom. Kemudian yang pertama, di aplikasi Classroom ini ada tanda titik, tanda tambah begini ya, plus. Di sini jika kita klik, maka kalau kita sebagai guru, kita akan membuat kelas. Kalau sebagai siswa, maka kita akan menggabung ke kelas. Kalau kita sebagai guru, maka saya akan membuka buat kelas. Ya, buat kelas. Kemudian sudah terbuka menu untuk memasukkan nama kelas kita. Nama kelas kita yang dimasukkan adalah sesuaikan dengan nama yang Bapak Ibu ajar. Kalau saya mengajar kimia kelas 10, maka saya akan menulis ini dengan kimia 10 ya, MIA 1 misalnya. Oke, kemudian di bagian sini teman-teman sekalian mau isi dengan tidak wajib juga, tidak apa-apa ya. Di sini mengisi dengan mata pelajaran kimia. Di sini adalah ruang kelas 1. Oke, terserah ya, klik buat. Ya teman-teman sekalian, kelas yang akan kita buat sudah jadi ya. Oke, ini sudah jadi kelasnya. Kalau sudah jadi kelasnya, maka teman-teman sekalian, sebelum kita membagikan kelas ini ke siswa, kita buat dulu topik-topik dalam kelas kita. Karena dalam kelas itu ada, mengelola kelas itu ada topik berupa absen, pembelajaran, ya, kemudian tugas, ya, dan penilaian. Jadi kita buat ya, kita klik tugas, ya. Kemudian kita buat yang pertama adalah buat topiknya dulu, adalah topiknya kita buat, yaitu penilaian dulu ya, misalnya penilaian. Oke, kita tambahkan. Kemudian kita buat lagi topik yang berikut adalah tahan ajar. Oke, kita buat lagi yang berikut lagi, topiknya adalah tugas. Kemudian tambahkan, kita buat lagi yang berikut lagi adalah absen gitu ya. Oke, kita tambahkan. Teman-teman sekalian, kita punya topik sudah jadi ya, topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, dan topik-topik ini akan kita isi dengan apa yang kita mau inginkan ya. Nah, kita pertama isi adalah terkait dengan absen. Nah, kalau absen ini banyak pendapat, banyak jalan menuju ke Roma gitu ya. Tujuannya adalah 1,
untuk mengetahui kehadiran siswa. Ya, teman-teman sekalian, absen di sini, teman-teman tinggal mengklik tugas, buat, ya. Lalu yang paling menurut saya gitu ya, menurut saya itu banyak jalannya. Saya menggunakan tugas kuis untuk dipakai selama 1 semester gitu ya. Nah, tugas kuis. Kemudian di sini nanti teman-teman akan mengisi dengan kehadiran gitu ya. Kehadiran. Kemudian di sini absen ini diisi, digunakan selama semester ganjil 2020-2021. Oke. Kemudian kita buat kuis. Ya. Kita klik blank quiz. Kemudian di sini kita jadikan absen. Dulu absen. Oke. Absen kehadiran. Oke, deskripsinya dia gunakan sama aja. Selama semester ganjil 2020-2021. Oke, ini absen ini di copy. Kalau kita taruh di sini lagi, kita copy lagi ya, pasti. Nah, untuk absen saya sarankan, ini menurut saya gitu ya, kita gunakan dengan isi pilihan ganda. Ya. Oke. Nah, di sini teman-teman sekalian, ini diaktifkan perlu 1 tanggapan di atas titik ini, diaktifkan saja supaya perlu 1 tanggapan. Nah, ini ditulis dengan nama. Nah, nanti di sini diisi dengan nama siswa. Ya, nama siswa saya contohkan hanya 5 siswa. Andi, ya, Rajab, kemudian Wati, kemudian Abdullah. Ini saya contohkan saja. Nanti kalau tinggal di copy paste saja dari file Excel teman-teman. Di sini adalah hujan. Oke. Nah, di sini di option sini dipilih dengan hadir, ya, ditulis dengan hadir. Oke. Sakit. Terus di sini izin, di sini alfa. Misalnya itu ya. Nah, option ini teman-teman sekalian, ya, digunakan untuk semua siswa. Tapi kalau boleh teman-teman memberikan option ini hanya kepada sekretaris kelas. Ya, kalau boleh di sini ditambah lagi dengan ya tanggal gitu ya. Tanggal pengisian absen, ya. Tanggal kehadiran. Oke, ini kalau bisa ini tanggalnya ya ditaruh di atas gitu ya supaya enak. Oke. Ya, ini dikasih wajib teman-teman sekalian, ya. Ini juga dikasih wajib tanggapan. Nah, kemudian teman-teman ini kita lihat pengaturan. Ini jangan lagi dibiarkan saja, ya, dikosongkan, ya. Kemudian ini dikosongkan, biar aja dikosongkan. Kuisnya itu biarkan saja, ya. Nah, teman-teman sekalian, kita perhatiin jauh, lihat. Jika teman-teman mengisi absen, ini yang mengisi adalah sekretaris kelas. Tanggal, misalnya dia mengisi tanggal, ya, ini diisi, ini hadir, sakit, ini hadir, tanya ya, dia kirim. Nah, oke, kemudian sudah 1 tanggapan, ya. Kemudian kita lihat lagi. Oke, ini siswa, ini sekretaris kelas ya, mengisi absennya, dia mengisi hari ini dia mengisi, kemudian hari tanggal berikutnya dia mengisi lagi, ya. Oke, dia kirim. Yang mengisi adalah sekretaris. Oke, saya ingatkan sudah 2 tanggapan, ya. Tanggal ini, bulan ini, tanggal sekian sudah ada, ya. Oke, kemudian teman-teman sekalian,
Ini kita cantikan dulu, kita pilih dulu tidurnya ya. Kita memilih yang sesuai dengan apa namanya. Oke, kita pilih aja sesuai dengan ya. Oke, selesai teman-teman sekalian. Kita kembali ke kelas. Oke, ini ya. Kita tutup ini dulu ya. Kita kembali ke kelas. Nah, ini ya diperuntukkan buat ya siapa yang di kelas itu gitu ya. Ini buat kelas ini ya, atau buat semua kelas misalnya. Nah, ini kita peruntukkan buat siswa yang mengisi siapa dia ditugaskan ya, supaya yang lain tidak mengisi. Yang mengisi adalah sekretaris kelas atau ketua kelas gitu ya. Kemudian di sini batas waktunya tidak ada, dan poinnya kalau boleh teman-teman dikasih poin 1 misalnya, 1 cukup. Oke, kemudian topiknya dipasang, topiknya di absen ya. Oke, terus kita tugaskan ya, kita tugaskan. Oke, nah dengan demikian maka teman-teman sekalian, absen ini sudah bisa digunakan untuk siswa kelas yang ada kelas 10 MIA 1 ya, dan bisa digunakan untuk, nah ini yang harus teman-teman screenshot ya, screenshot teman-teman mengirimkan buat saya. Oke, baik, itu yang pertama. Yang kedua ya, kita membuat bahan ajar ya, bahan ajar. Kita buat bahan ajar adalah kita klik bahan ajarnya, ini masih kosong kan. Nah, kemudian kita tambahkan bahan ajar di sini, kita klik buat, berarti bahan ajarnya berupa materi ya. Kita klik materi, kemudian kita tulis sini bahan ajar. Yang pertama adalah struktur ya, misalnya gitu ya, atau ya, deskripsi atom itu adalah terkait dengan atom unsur, kemudian senyawa campuran misalnya gitu ya. Itu menurut yang punya saya gitu. Oke, kemudian kita tambahkan atom, kita ngambil, tambahkan. Kita boleh ngambil dari drive kita ya, kita boleh ngambil dari link yang mana, kita boleh ngambil dari file kita boleh ngambil dari YouTube ya. Kalau kita ngambil dari YouTube, maka YouTube yang sudah kita punya kita siapkan tentang struktur atom ya. Oke, kita cari YouTube ya. Nah, YouTube berarti link YouTube-nya kita ketik di sini dengan struktur ya, struktur atom. Kita cari ya, kita cari link YouTube terkait dengan struktur atom. Tapi harusnya kita nonton dulu ya. Oke, kita misalnya kita pilih yang ini, tambahkan ya, kemudian kita tambah lagi materinya ya dari link misalnya ya, kita cari lagi linknya. Oke, linknya harusnya kita cari link yang sudah punya hubungan dengan struktur atom. Oke, nah kemudian teman-teman sekalian, kalau materi ini kita punya ada dalam kalau kita mau buat materinya, tinggal memilih materinya, atau ya kita tinggal ngambil materinya. Kemudian teman-teman sekalian, terserah teman-teman mau ngambil dari mana ya. Kalau kita punya ngambil dari file, maka kita klik file, maka kita diarahkan ke file yang mana ya. Kita tinggal mengupload dari file saya, misalnya browse, kita cari ya, kemudian ya kita pilih filenya. Oke, misalnya kita pilih file ini gitu ya. Terserah teman-teman sekalian simpannya di mana. Oke, semua sudah ada. Kemudian teman-teman sekalian, oke, ini sudah ada filenya. Nah, ini ditugaskan buat kelas berapa ya, terserah pilihan kelasnya. Mau ditugaskan kepada kelas 10 MIA 1, MIA 2 dan seterusnya ya, kita tinggal pilih. Kemudian oke untuk semua siswa. Topiknya jangan lupa teman-teman sekalian, topiknya adalah topik bahan ajar. Oke, diklik bahan ajarnya dan kita memposting. Oke, siap, selesai. Nah,
Setelah selesai, maka absen sudah ada, bahan ajar sudah ada, ya. Nah, inilah yang Bapak Ibu screenshot. Di keyboard ada tulisan PRT SC, tekan, lalu simpan di dokumen, ya, untuk dikirimkan ke tugas saya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk penilaian, ya, penilaian ini, ya, kita lakukan dengan menggunakan Quizzes. Nah, caranya kita buka link atau tab baru. Nah, di sini kita ketik dengan Quizzes, ya, quizzes.com. Oke, lihat ya, saya tunjukkan. Nah, ini ya, quizzes.com. Oke, quizzes.com. Kita enter. Ya, nah, sesudah Quizzes terbuka, teman-teman sekalian, ini Quizzes yang lembar Quizzes yang punya saya, yang sudah saya punya gitu ya, atau yang sudah saya masuk, sudah saya login gitu ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, tinggal teman-teman membuat kuis atau penilaian terkait dengan apa yang mau dinilai. Contoh, kita buat ya, satu. Nah, kita klik buat, terus kita klik kuis. Nah, di sini karena mata pelajaran saya adalah kimia, maka saya pilih adalah PH1, penilaian 1, ya, struktur atom, misalnya atom. Ini adalah penilaian 1 kimia, bidang studi kimia. Saya lanjut selanjutnya. Nah, kuis yang akan kita buat adalah kuis yang berupa pilihan ganda atau penilaian berupa pilihan ganda misalnya, ya. Kemudian kita klik pilihan gandanya, kita isi pertanyaannya, ya. Misalnya senyawa air di bawah ini jika ditulis dengan rumus molekuls adalah, oke, di sini pilihan jawabannya, ya, misalnya H2O. Nah, gimana menuliskan H2-nya di bawah indeksnya? Kita klik, ya, kemudian kita pilih di sini ada yang namanya indeks, ya, kita klik indeksnya, maka dia akan jadi demikian. Pilih lagi dengan H3O misalnya. Oke, ini lagi O-nya kita bawakan ke indeks, ya. Di sini H2O2 misalnya, ini indeks, ya. Di sini juga indeks, ya. Di sini adalah HO2 misalnya. Oke, ini kita pilih. Nah, pilihan yang betul adalah yang ini ya, kita klik. Oke, sudah. Ini tampilan yang ada pada tablet siswa atau HP siswa. Nah, kemudian teman-teman sekalian klik simpan. Jangan lupa bahwa soal ini durasinya adalah 30 detik untuk mengerjakan soal ini. Oke, kita klik simpan. Dengan demikian, maka soal yang berbentuk pilihan ganda 1 nomor sudah siap. Dan soal ini kita alihkan ke kelas kita. Kita kembali. Ya, soal ini kita bikin gambarnya. Ya, gambar saja, misalnya kita buat gambar yang ikut kita punya gambar misalnya. Oke, kita pilih gambarnya. Kemudian kita jadikan dia sebagai bahasa Indonesia. Ya, kita jadikan dia sebagai, mana dia, cari bahasa Indonesia. Nah, ini kelasnya, kita pilih dari kelas, ya, 10, ya. Kemudian kita publik untuk semua orang, simpan. Oke, selesai teman-teman sekalian. Ini untuk kita bagikan ke kelas. Nah, kemudian ini kalau kita mau buat langsung, ya, maka kita akan klik langsung, ya, kita pilih klasik. Oke, kemudian kita pilih
pilihan di sini ditugaskan untuk kelas, kita pilih kelas. Nah, kelas di sini adalah kelas yang baru kita buat tadi ya, kelas 10 MIA, misalnya demikian. Kita kembali dulu ke kelas, kembali ke kelas, kemudian kita perbaharui kelas Google, kita klik ya, maka ya kita tambahkan dulu ini ya, tambahkan di sini, ditambahkan. Oke, maka kita simpan. Nah, demikian kelas yang sudah kita buat di Google Classroom itu sudah ada pada Quizzes. Nah, kita kembali ke perpustakaan kita atau library kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ya kuis yang sudah kita punya, kita mau alihkan ke Classroom kita. Nah caranya ada dua cara. Yang pertama kita lakukan secara langsung, dan kita memberikan pekerjaan rumah. Artinya kalau kita mau pada saat di kelas siswa memiliki HP ya lebih bagus. Tapi kalau kita mau memberikan pekerjaan rumah, ya kita biarkan mereka bekerja di rumah. Ya, kita membuat pekerjaan rumah saja ya. Oke, kita berikan pekerjaan rumah. Kemudian pekerjaan rumah ini kita buat batas waktu sampai dengan 1 hari aja lah misalnya ya. Kalau hari ini tanggal 7, saya rekam tanggal 7 sampai dengan besok, atau kegiatannya besok sore gitu selesai. Ya. Pakai waktu sampai dengan jam 12. Ini kita buat dulu sampai dengan jam 12 atau jam 6 sore gitu ya. 6 sore PM-nya, waktunya waktu PM ya, bukan AM. Nah, demikian maka kita pilih kelas. Pilih kelas yang akan kita masukkan ke dalam kelas yang sudah kita buat punya, itu kelas 10 MIA ya, ini dia. Ya, kita pilihkan kelas itu. Oke, selesai. Kemudian kita pilih lanjutkan ya, kita klik MIA-nya, kita klik lanjutkan. Nah, kemudian kita ngatur bahwa partisipan yang mengerjakan ini hanya sebatas 1 kali. Jadi kalau dia sudah masuk, maka dia 1 kali aja, tidak bisa berulang-ulang kali ya. Ini ya, kita pilih 1 kali saja. Kemudian dia bisa melihat jawaban yang benar dan dapat mengoreksinya kalau yang salah. Kemudian dia bisa ya mengoreksi ya. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian ya memilih atur. Kita klik atur ya. Demikian maka kelas quiz ini sudah ada pada Classroom kita. Oke, kita klik di sini ya, kita klik ini ya, maka tugas yang bersangkutan sudah ada pada Classroom. Kalau kita mau mengakhiri tugas, maka kita mengklik tugas akhir ya. Nah, coba kita lihat di kelas kita. Nah, di forum ini sudah ada kuisnya ya, ini sudah dipasang. Nah, demikian maka kuis ini itu kita akan bawakan dia ke rubrik yaitu namanya tugas. Jadi kantungnya adalah penilaian misalnya ya. Nah, maka kita pilih, oke, ini tugas ya. Oke, kita pilih edit, kemudian ini kita jadikan dia sebagai kuis ya, yang akan kita taruh atau kita simpan pada topiknya yaitu penilaian ya. Ingat, oke, kita simpan pada penilaian. Demikian maka kita simpan ya, otomatis dengan sendirinya di Classroom kita ya, tempat penilaian itu sudah ada tugas. Nah, itulah teman-teman sekalian ya, cara menempatkan penilaian, bahan ajar, tugas, dan absen pada Classroom kita. Tinggal kita melihat penilaiannya ya, kemudian siswa bisa melihat, kemudian nanti kita akan tahu bahwa sudah siswanya berapa banyak orang yang ya, sudah berapa banyak yang menyerahkan, dan
kita akan menilai mereka. Demikian trik singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.